warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fania. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam acara sesi kedua rapat koordinasi siang ini yang mewakili Pak Sekretaris Kementerian Koordinator, Sekretaris Jenderal Kementerian, kemudian dari Sekretaris Kementerian dan Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah non-kementerian maupun dari Sekretariat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia. Siang ini saya akan menyampaikan pemaparan mengenai substansi ya secara teknis dari Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN yang tadi pagi secara konsep besarnya Pak Deputi sudah menyampaikan Bapak Ibu sekalian. Tadi juga kita sudah sama-sama dengarkan yang video tentang konsep yang ingin dibangun dari terbitnya Permenpan nomor 6 2022 ini Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah mengenai dasar hukum dari reformasi pengelolaan kinerja pegawai ASN yang tadi pagi juga sudah sempat disampaikan oleh Pak Deputi juga. Siapa tahu ada yang tadi pagi tidak sempat hadir sehingga siang ini akan saya sampaikan kembali secara lengkap Bapak Ibu sekalian. Kedua adalah poin-poin transformasi dari pengelolaan kinerja pegawai ASN, kemudian prinsip umum dari perubahan mindset pengelolaan kinerja pegawai ASN, kemudian gambaran umum dari pengelolaan kinerja pegawai ASN yang terdiri dari 4 substansi utama ya. Sebenarnya substansi ini yang secara lengkap juga dimuat di dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022 dan memang Permenpan nomor 6 ini lampirannya cukup tebal ya Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang belum sempat membaca secara utuh sehingga siang ini saya akan coba sampaikan secara ringkas substansi dalam Permenpan nomor 6. Nanti Bapak Ibu bisa mendalami kembali dengan membaca Permenpan 6 2022. Pertama adalah bagaimana sih kita menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi, kemudian bagaimana memberikan umpan balik secara berkala, dan bagaimana mengevaluasi kinerja dan bagaimana memberikan penghargaan berdasarkan kinerja yang dihasilkan masing-masing pegawai. Ada 4 bagian utama selain ada beberapa prinsip dasar yang nanti akan saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah dasar hukum dari Pak Deputi juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya terkait dengan pengelolaan kinerja pegawai ini sudah terjadi evolusi dalam jangka panjang gitu ya, dalam reformasi pengelolaan kinerja pegawai yang sudah dimulai sejak tahun 52 sebenarnya tentang adanya daftar pernyataan kecakapan pegawai negeri, kemudian berevolusi lagi, direformasi menjadi PP 10 tahun 79 karena ada Undang-Undang nomor 8 tahun 74 tentang pokok-pokok kepegawaian, kemudian direformasi lagi dengan PP 46 2011 tentang penilaian kinerja pegawai, yang kemudian lahirlah SKP ya, yang kemudian secara teknis juga ada juknis dari BKN dengan Perkap BKN nomor 1 tahun 2013 yang kemudian dengan Undang-Undang ASN, Undang-Undang 5 tahun 2014 karena ada PP 30 2019 tentang penilaian kinerja PNS, yang ini juga yang kemudian kita menerbitkan Permenpan nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja PNS yang Bapak Ibu saya yakin sudah menerapkan di semester 2 tahun 2021 ya. Kemudian di 2022 ini karena ada dinamika kebijakan yang harus kita respon, maka kita terbitkan kembali penyempurnaan Permenpan 8 di Permenpan 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Dalam Permenpan ini kita sekaligus mengakomodasi substansi penilaian kinerja bagi P3K karena memang ada PP 49 2018 di mana sebenarnya mutandis tadi disampaikan oleh Pak Deputi, mekanisme penilaian kinerjanya sebenarnya hampir sama ya dengan PNS, sehingga kita tidak perlu lagi membuat terlalu banyak regulasi untuk penilaian kinerja sehingga kita satukan dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022 sehingga judulnya tidak lagi PNS tapi adalah pengelolaan pegawai kinerja pegawai ASN. Ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah evolusi dari transformasi atau reformasi pengelolaan kinerja dari tahun 52 sampai 2022 saat ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah transformasi
atau poin-poin ya, poin-poin perubahan utama dari Permenpan nomor 8 ke Permenpan nomor 6, karena pasti nanti akan ada pertanyaan. Bagaimana kalau di semester 1 gitu kan ya, Bapak Ibu sudah melakukan penilaian berdasarkan Permenpan 8, bagaimana dengan Permenpan 6? Nah, ini kenapa Permenpan 8 kita rubah gitu ya. Karena pertama adalah tadi saya sampaikan dari sisi ruang lingkup objek yang kita subjek yang kita atur dalam Permenpan ini terjadi perluasan yang semula hanya mengatur penilaian kerja PNS menjadi sekaligus P3K gitu ya, sehingga judulnya menjadi pengelolaan kinerja ASN karena memayungi dua subjek PNS dan P3K. Nah, yang kedua yang tadi Pak Deputi juga sudah sampaikan di sesi yang tadi pagi bahwa kita memasukkan core value berakhlak, perilaku kerja gitu ya. Itu menjadi salah satu hal yang dinilai ketika bicara predikat kinerja dari ASN gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita memasukkan perilaku kerja, ketiga adalah salah duanya ya. Kenapa sih Permenpan 8 dirubah menjadi Permenpan 6? Karena kita mengakomodasi dinamika kebijakan penyederhanaan birokrasi sehingga terdapat mekanisme kerja yang lebih agile, nanti yang Pak Denny akan sampaikan secara lebih detail, sehingga di dalam Permenpan nomor 6 ini pun kita memasukkan mekanisme kerja agile yang kemudian kita dukung dengan penilaian kinerja juga yang lebih agile gitu ya. Ini jadi terjadi sinkronisasi keselarasan kebijakan antara mekanisme yang kerja yang dibangun di Deputi Kelembagaan Tata Laksana dengan penilaian kinerja yang memang harus kita dukung supaya nanti mekanisme itu bisa dinilai dari sisi kinerja gitu ya. Kemudian yang poin penting berikutnya adalah bahwa di dalam Permenpan 6 ini kita memisahkan antara SKP dan angka kredit. Artinya kita tidak menyatukan karena kita ingin misi ke depannya adalah kita ada keselarasan antara kinerja organisasi dan kinerja individu. Artinya individu mendukung sepenuhnya ke kinerja organisasi. Gitu ya. Ini yang kita lakukan poin-poin perubahan utama sehingga kenapa Permenpan nomor 8 itu kita rubah menjadi Permenpan nomor 6 tahun 2022 Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu dinamika kebijakan nasional yang perlu kita respon sehingga perlu kita akomodasi dalam Permenpan 6 adalah karena memang ada perubahan organisasi yang semula hierarkis gitu ya menjadi organisasi yang lebih agile, bertransformasi menjadi cross functional agile team sehingga mekanisme kerja yang juga perlu didukung oleh pengelolaan kinerja ASN yang agile juga. Ini juga yang mendasari kenapa pentingnya Permenpan 8 meskipun baru 11 bulan perlu kita sesuaikan menjadi Permenpan nomor 6 tahun 2022 Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini juga beberapa poin-poin mungkin Bapak Ibu saya coba sandingkan begitu ya. Karena memang Permenpan 6 ini tidak merubah total ya Permenpan 8 tapi menyesuaikan beberapa substansi supaya nanti tadi penilaian kinerja ini kita harapkan lebih simpel gitu ya, tidak terlalu rumit gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita akomodasi kebutuhan dinamika yang berkembang. Tadi dari sisi ruang lingkup sudah saya sampaikan bahwa memang kita mengakomodasi dua subjek sekaligus PNS dan P3K sehingga ruang lingkupnya menjadi ASN. Kemudian dari sisi tahapan sebenarnya tidak berubah Bapak Ibu sekalian, tetap 4 tahap yang kita adopsi di Permenpan nomor 6, hanya mekanismenya yang kita rubah, kita sesuaikan. Sebenarnya perubahan ini misinya adalah membuat tahapan yang lebih simpel gitu ya dari Permenpan 8 karena memang salah satu hasil review teman-teman kami secara umum bahwa ada masukan, ada hasil evaluasi yang menyatakan bahwa Permenpan 8 itu terlalu rumit penghitungannya gitu ya sehingga dibuat lebih simpel dengan Permenpan 6 tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya tadi saya sampaikan bahwa dengan Permenpan 6 ini kita memasukkan panduan perilaku kerja core value berakhlak gitu ya. Sehingga ini menjadi bagian dari penilaian kinerja di masing-masing ASN gitu ya.
Kemudian standar perilaku kerja yang di Permenpan 8 kita buat ada jenjang gitu ya, per level jabatan, maka di Permenpan 6 ini tidak ada lagi penjenjangan atau leveling untuk penilaian perilaku kerja gitu. Jadi panduan perilaku kerja core value berakhlak diimplementasikan tanpa ada pelevelan dan dapat diberikan ekspektasi khusus pimpinan atas perilaku ASN yang bersangkutan sesuai dengan target yang ingin ditetapkan oleh masing-masing pimpinan atau pejabat penilai kinerjanya gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini Bapak Ibu sekalian, dalam Permenpan 8 ini terkait dengan format SKP ya. Terdapat dua model SKP yaitu model dasar dan model pengembangan dengan pendekatan kuantitatif gitu ya. Sehingga kemudian yang kedua SKP adalah memuat rencana kinerja atau hasil kerja saja. Sedangkan di Permenpan 6 kita menggunakan model SKP dengan pendekatan indikator kuantitatif dan kita juga mengakomodasi kebutuhan yang indikator kualitatif. Kenapa? Karena ternyata hasil review yang kita lakukan tidak semua output organisasi dapat diukur secara kuantitatif gitu. Jadi banyak yang tugas-tugas yang kesulitan kalau kita buat kuantifikasi karena di outputnya adalah kualitas kebijakan atau kualitas output tertentu gitu ya. Sehingga kenapa di dalam Permenpan 6 ini kita akomodasi dua-duanya dan silakan Bapak Ibu memilih dari tugas fungsi indikator yang ditetapkan oleh masing-masing pimpinan kira-kira lebih pas menggunakan kuantitatif atau kualitatif gitu kan ya Bapak Ibu. Jadi kan ada ekspektasi pimpinan yang ternyata lebih menekankan satuan pengukuran tertentu sehingga kuantitatif yang dipilih. Tapi tidak tertutup kemungkinan ketika ekspektasi pimpinan itu lebih bersifat deskriptif dan menggabungkan target sehingga kualitas hasil yang ingin dicapai maka dia menggunakan pendekatan kualitatif gitu. Ini yang salah satu juga perubahan penting saya pikir ya dari Permenpan nomor 6 tahun 2022 Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga beberapa hal lagi bahwa di penilaian kinerja berdasarkan Permenpan nomor 8 kan Bapak Ibu juga sudah mendalami ya menggunakan rumus matematis karena memang kuantitatif yang digunakan untuk penetapan SKP. Kemudian pembobotan kinerja utama dan tambahan sehingga banyak hasil masukan juga dari review implementasi. Ada tugas-tugas yang sebenarnya bagian tugas utama karena tidak terumuskan dalam SKP maka dia menjadi tugas tambahan. Nah, ini yang kita akan coba sempurnakan, kita akomodasi dalam Permenpan 6 sehingga tidak ada lagi persyaratan pembobotan tertentu pada kinerja. Kemudian penggunaan kuadran kinerja yang line box tidak lagi menggunakan rumus matematis. Ini juga perubahan dari penilaian kinerja. Kemudian hubungan SKP, JF dan angka kredit kalau di Permenpan 8 memang kinerja JF masih dikaitkan dengan butir kegiatan angka kredit, tapi di Permenpan 6 kita coba pisahkan karena salah satu misinya adalah kita ingin membawa kinerja itu selaras antara individu dengan organisasi, sehingga kita memisahkan antara butir kegiatan dan angka kredit. Tadi ternyata tidak semua butir kegiatan di JF itu selaras dengan tugas fungsi masing-masing unit organisasi. Nah, ini yang kemudian ketentuan peralihan yang kita dalam Permenpan nomor 6 Bapak Ibu, memang Permenpan nomor 6 ini akan berlaku untuk penyusunan SKP di 2022, sedangkan Permenpan nomor 8 ini masih digunakan untuk menyusun SKP di semester 2 tahun 2021 gitu ya. Ini jadi memang kenapa memang sosialisasi ini sudah kita rencanakan jauh-jauh hari karena memang implementasi dari Permenpan ini akan mulai berlaku untuk SKP tahun 2022. Ini adalah beberapa poin perubahan persandingan ya antara Permenpan nomor 8 dan Permenpan nomor 6 Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah prinsip umum Bapak Ibu dalam pengelolaan kinerja pegawai bahwa kenapa Permenpan nomor 6 ini kita terbitkan karena kita ingin bahwa transformasi penilaian
kinerja itu tidak hanya hasil kerja, tapi juga kepada kinerja yang juga mengakomodasi perilaku kerja, tidak hanya hasil kerja. Kemudian hasil evaluasi dari reformasi birokrasi ternyata masih ditemukan tidak adanya keselarasan antara kinerja organisasi dan kinerja individu, gitu ya. Kemudian kita ingin bahwa pengelolaan kinerja, penilaian kinerja ini menjadi salah satu instrumen juga untuk evaluasi sistem merit, sehingga nanti tadi Pak Deputi tadi pagi sampaikan bahwa nanti hasil penilaian kinerja ini juga akan menentukan skema remunerasi masing-masing pegawai dari hasil kinerja yang dihasilkan, gitu Bapak Ibu sekalian. Ini yang isu-isu dari kinerja pegawai yang kita coba bangun ya konsepnya dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022 Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah prinsip umum ya. Tadi pagi juga Pak Deputi sudah sempat sampaikan beberapa prinsip umum dari pengelolaan kinerja pegawai, bahwa pertama bahwa pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai, tetapi juga sebagai instrumen untuk peningkatan kinerjanya, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kedua adalah bahwa pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar hanya merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, tapi fokus pada bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan. Jadi memang ini penyederhanaan yang kita lakukan, bahwa fokus utama dari penilaian kinerja ini adalah bagaimana pegawai dapat memenuhi target dan ekspektasi dari pimpinan. Gitu. Kemudian pentingnya, oleh karena itu dialog antara pimpinan dan pegawai menjadi aspek yang penting yang akan menentukan bagaimana keselarasan antara ekspektasi yang diinginkan dengan yang diimplementasikan, begitu ya. Sehingga tadi Pak Deputi sampaikan juga intensitas dialog itu menjadi sangat penting, gitu kan. Kemudian kinerja individu harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Sehingga tadi kenapa sih di instrumen penilaian maka kita tidak lagi menggunakan angka kredit disatukan dengan kinerja di SKP, tapi kita pisahkan supaya nanti benar-benar bahwa kinerja individu ini adalah untuk mendukung keberhasilan kinerja organisasi, gitu ya. Kemudian kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja, bukan sekedar uraian tugas serta perilaku yang ditunjukkan selama bekerja. Artinya tidak hanya hasil kerja yang dinilai, tapi ada nanti sumbu yang isinya adalah penilaian perilaku kerja. Gitu. Jadi kinerja merupakan gabungan dari penilaian hasil kerja dan perilaku kerja dari pegawai yang bersangkutan. Ini yang prinsip umum yang dilakukan dalam pengelolaan kinerja pegawai Bapak Ibu sekalian. Ini adalah gambaran umum pengelolaan kinerja pegawai Bapak Ibu. Sebenarnya ada 4 tahapan dari saya sampaikan yang gambaran umum pengelolaan kinerja pegawai yang diatur dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022. Pertama adalah penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Jadi dialog diperlukan dalam perencanaan kinerja itu, dialog kinerja untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi pimpinan terhadap peran pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Yang kedua adalah dialog kinerja untuk pengembangan kinerja pegawai melalui pemberian umpan balik berkala atau ongoing feedback, gitu Bapak Ibu, terhadap hal-hal yang baik yang sudah baik maupun hal-hal yang memang masih perlu diperbaiki pegawai dan waktunya tidak ditentukan. Apapun dibutuhkan oleh pegawai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, sangat dibuka ruang untuk dialog kinerja ini ya. Gitu. Kemudian tahapan ketiga adalah evaluasi kinerja pegawai dalam melakukan penilaian kinerja yang tadi Pak Deputi juga sudah sampaikan ya, ada dalam siklus pendek maupun siklus penuh gitu. Nah, ini yang setiap siklus juga ada evaluasi dan ada penilaian kinerjanya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemberian penghargaan berdasarkan kinerja pegawai sebagai tindak lanjut untuk penilaian kinerja berikutnya. Jadi dalam penilaian kinerja, dalam pemberian penghargaan ini pimpinan atau pejabat penilai kinerja dapat memberikan pengakuan, penghargaan atas keberhasilan kinerja pegawai. Ini adalah 4 tahapan utama sebenarnya Bapak Ibu yang diatur dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022 gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana sih kita menetapkan dan
mengklarifikasi ekspektasi. Tadi saya sampaikan yang dimulai dari bahwa yang kita nilai di dalam Permenpan 6 tidak hanya hasil kerja tapi kinerja. Oleh karena itu merupakan gabungan antara hasil kerja dan perilaku kerja, menghasilkan kinerja gitu ya Bapak Ibu. Ini yang basis awal aspek yang dinilai dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022. Nah, tadi saya sampaikan salah satu transformasi, salah satu isu utama gitu ya yang ingin kita perbaiki, ingin kita buat lebih efektif adalah adanya keselarasan kinerja individu dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, ketika bicara SKP JPT, maka basisnya adalah dari penetapan kinerja yang basis utamanya adalah dari Renstra. Jadi tadi pagi sempat ada pertanyaan, boleh nggak kalau PK JPT itu langsung mengcopy paste sasaran strategis yang di Renstra, kan gitu ya? Karena memang ke depan kita ingin antara PK, Renstra, dan RPJMN itu untuk pusat dan RPJMD untuk daerah itu nyambung gitu. Jadi ada benang merahnya gitu Bapak Ibu. Memang ini yang coba ingin kita bangun cascading ini, bahwa ketika bicara kinerja organisasi, hasil kerja organisasi memang harus sesuai dengan rencana besar, rencana makro maupun rencana strategis dari masing-masing kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah yang nanti diakumulasi dalam PK masing-masing JPT, kemudian turun ke SKP JPT, dan SKP JPT ini dibagi ke dalam SKP JA kalau memang masih ada jabatan struktural eselon 3 dan 4 ya. Kemudian kalau semuanya fungsional ya semuanya ke fungsional. Tapi kalau dua-duanya ada memang harus dibagi mana yang harus masuk ke JA, mana yang memang relevan untuk diturunkan ke SKP-nya jabatan fungsional. Nah, ini yang coba kita bangun sehingga nanti kita harapkan kinerja individu itu memang mengarah ke kinerja organisasi gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga secara lebih rinci ya, bagaimana kita membangun supaya ada keselarasan kinerja organisasi dan individu adalah memang dimulai dari target kinerja dari masing-masing JPT yang turun ke SKP, kemudian SKP kan ada dua ya, hasil kerja dan perilaku kerja, dan hasil kerja dari SKP JPT inilah yang kemudian proses dan strateginya itu dibagi dalam rencana aksi maupun inisiatif strategis yang dilaksanakan oleh pegawai di bawah JPT yang mungkin nanti akan dibagi lagi kepada matrik peran hasil pegawai sehingga muncullah SKP pegawai di bawah JPT baik JA maupun JF-nya. Artinya apa? Kita ingin ada keselarasan, kesinambungan antara apa yang harus dihasilkan oleh JPT di atasnya dengan JA maupun JF yang ada di bawah masing-masing JPT. Gitu. Ini nih mekanisme cascading kalau dikaitkan dengan kinerja organisasi dan kinerja individu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan bahwa salah satu main isu yang dalam transformasi pengelolaan kinerja adalah kita ingin ada keselarasan ya, kinerja cascading antara organisasi dan kinerja individu. Oleh karena itu, melibatkan pegawai sejak awal ya, perencanaan gitu, pada perencanaan akan membantu mereka untuk lebih paham apa sih sebenarnya tujuan organisasi gitu ya, bagaimana sih mereka harus melaksanakan tugas dan apa yang harus mereka lakukan gitu ya, dan bagaimana mereka seharusnya melakukan itu gitu. Ini adalah dari sisi konsepsi bahwa memang ketika kita ingin masing-masing pegawai paham apa yang tujuan yang akan diwujudkan organisasi, memang harus melibatkan mereka sejak dari perencanaan. Oleh karena itu Bapak Ibu di dalam Permenpan 6 ini penetapan dan klarifikasi ekspektasi merupakan proses untuk menentukan rencana kinerja. Oleh karena itu penetapan dan klarifikasi ekspektasi ini adalah disusun sejak penyusunan rancangan PK unit kerja gitu ya. Jadi supaya nanti mereka paham betul bahwa apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan, gitu ya. Oleh karena itulah Bapak Ibu tadi Pak Deputi berkali-kali sampaikan dialog kinerja menjadi sangat penting, gitu ya, karena dari dialog inilah pegawai paham bahwa apa yang diharapkan oleh pimpinan kepada mereka, gitu ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu maka dalam rencana kinerja juga didialogkan ya. Jadi
ketika pegawai diberikan satu tugas tertentu, diberikan target ekspektasi tertentu, maka dia juga secara logis gitu ya harus ditanya juga dia butuhnya apa gitu ya. Sumber daya seperti apa yang mereka butuhkan ketika mereka melaksanakan atau menerima tugas tertentu. Skema pertanggungjawabannya harus seperti apa dan konsekuensinya seperti apa nanti yang disepakati ketika satu ekspektasi kinerja ditetapkan atau dirumuskan dan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan, Bapak Ibu sekalian. Ini yang mekanisme penetapan rencana ya dan ekspektasi kinerja yang diatur dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022. Nah, di dalam dialog tadi itu kita harapkan disepakati, didiskusikan, didialogkan beberapa hal gitu ya Bapak Ibu. Pertama adalah memang hasil apa yang diharapkan dari pegawai yang bersangkutan gitu Bapak Ibu. Kemudian dukungan sumber daya disepakati, konsekuensinya, memahami konsekuensi apa yang akan diterima pegawai atas pencapaian kinerjanya. Jika tercapai maka apa reward-nya, jika tidak maka seperti apa punishment-nya kan gitu. Kemudian dibahas juga ukuran atau indikator keberhasilannya. Sebaik apa kualitas yang diinginkan, kemudian dari sisi waktu secepat apa atau kapan diselesaikan, dan bagaimana skema pertanggungjawabannya. Ini merupakan beberapa hal yang kita harapkan merupakan substansi yang didialogkan supaya nanti di akhir, tadi Pak Deputi sampaikan jangan sampai pegawai kaget dengan hasil penilaian di akhir karena tidak ada dialog yang intens di tengah maupun di awal gitu ya. Ini yang beberapa hal yang disampaikan atau yang diatur dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022 Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian tadi disampaikan bahwa klarifikasi ekspektasi maupun dialog maupun pemberian umpan balik dapat dilakukan di sepanjang semester ya. Jadi tidak dibatasi hanya di awal atau di tengah, tapi bisa di awal, di tengah, menjelang akhir maupun di akhir gitu ya Bapak Ibu sekalian. Karena memang tadi Pak Deputi sampaikan ketika bicara evaluasi, kita ada evaluasi yang sifatnya evaluasi yang siklus jangka pendek yang 3 bulanan gitu ya. Sehingga memang klarifikasi ekspektasi, umpan balik bisa dilakukan di setiap semester ini sehingga memang sangat dibuka ruang untuk ada perubahan ekspektasi ketika dalam perjalanannya ketika membahas dialog umpan balik ternyata ada beberapa dinamika yang harus diakomodasi sehingga perlu penyesuaian ekspektasi kan gitu ya. Ini yang menjadikan bahwa Permenpan ini kita harapkan memang lebih fleksibel gitu ya ketika bicara penilaian kinerja. Kemudian Bapak Ibu sekalian ini adalah juga beberapa transformasi yang kita lakukan di Permenpan 6 terkait dengan SKP ini, karena memang output utama dari Permenpan ini adalah memang SKP, output besarnya. Gitu. Sehingga ini perubahannya dari Permenpan 8 ke Permenpan nomor 6. Kalau yang sebelumnya berbasis aktivitas atau kegiatan tugas jabatan, maka di Permenpan 6 ini kinerja berbasis dari hasil cascading melalui dialog kinerja organisasi tentu saja ya. Kemudian dokumen lebih dibuat dinamis karena memuat ekspektasi pimpinan dari dialog kinerja yang sangat mungkin dibuka ruang untuk dilakukan penyesuaian ketika dalam perjalanannya dirasa ada dinamika yang berkembang dan harus diakomodasi untuk pencapaian tujuan kinerja organisasi. Kemudian dapat direview secara berkala, periodik melalui ongoing feedback. Tadi saya sampaikan per semester gitu ya, 3 bulan sekali untuk siklus jangka pendek, kemudian 1 tahun sekali untuk siklus jangka panjang. Bapak Ibu sekalian, ini adalah transformasi SKP yang kita atur dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022. Nah ini Bapak Ibu sekalian tadi saya sampaikan, disampaikan Pak Deputi juga bahwa di dalam Permenpan 6 ini salah satu perubahan utamanya juga adalah kita memasukkan core value berakhlak untuk panduan perilaku yang juga dinilai, namun demikian pimpinan dapat memberikan ekspektasi khusus terhadap perilaku kerja pegawai berdasarkan panduan perilaku core value berakhlak. Karena kenapa ini kita sampaikan? Karena memang dalam Permenpan 6 itu kita sudah menentukan perilaku kerja yang diharapkan dari masing-masing panduan dari 7 perilaku itu masing-masing sudah kita rinci kira-kira
turunannya seperti apa, dan namun demikian tadi saya sampaikan masih terbuka ruang ketika pimpinan menganggap perlu ada tambahan ekspektasi khusus untuk pencapaian kinerja dari masing-masing ASN gitu ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah skema penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Tadi saya sampaikan bahwa proses awal gitu ya, ketika melakukan perencanaan kinerja adalah dialog kinerja gitu ya. Pimpinan dan anggota tim melaksanakan dialog kinerja guna menetapkan strategi pencapaian kinerja. Artinya panduan strateginya pun didialogkan, didiskusikan. Kira-kira yang paling efektif dari target yang ada di organisasinya, kita menggunakan strategi apa ya gitu. Dan ini yang sangat terbuka didiskusikan, apakah nanti menggunakan cascading sifatnya direct atau non direct gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita memang target kinerjanya adalah nanti akan dibagi per aspek atau proses tahapan, karena memang organisasi kan ada pembagiannya proses ya, manajemen, ada juga yang organisasi yang pembagiannya wilayah, tapi ada juga yang pembagiannya beban kerja kuantitatif yang dibagi habis. Nah ini sangat menentukan panduan strategi apa yang akan digunakan oleh masing-masing pimpinan gitu ya untuk membagi peran hasil kepada para pegawai di bawahnya gitu Bapak Ibu. Kalau memang dianggap strategi yang paling efektif adalah aspek atau tahapan atau proses, maka nanti di peran hasil bisa saja nanti pegawai A dia bagian perencanaan, bagian B bagian pelaksanaan, bagian pegawai C untuk evaluasi, bisa jadi seperti itu, ataukah wilayah ataukah beban target kuantitatif. Ini yang akan nanti menentukan juga peran hasil antara individu anggota tim berdasarkan dialog kinerja atau strategi yang dipilih gitu Bapak Ibu. Nah, nanti dari peran hasil inilah yang akan didokumentasikan menjadi matriks peran hasil yang akan menjadi peran hasil individu yang dituangkan dalam matriks peran hasil yang ini yang akan menjadi basis dalam penyusunan rencana kinerja yang kemudian akan menjadi basis dalam penetapan SKP. Jadi nanti isinya adalah rencana kinerja dan ukuran keberhasilan dan target yang ditetapkan untuk masing-masing individu dalam matriks peran hasil Bapak Ibu sekalian. Ini yang adalah skema penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Tadi karena saya sampaikan bahwa output besar dari permen ini adalah sebenarnya SKP, sasaran kinerja pegawai gitu ya. Ini mekanisme proses bagaimana sih kita menyusun SKP gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dalam mekanisme kerja dan penetapan dan klarifikasi ekspektasi untuk pola penugasan. Ini juga nanti Pak Denny akan sampaikan dari sisi pelembagaan tata laksana, tapi dari sisi kinerjanya bahwa pegawai itu dapat memperoleh penugasan baik secara mandiri maupun secara tim ya Bapak Ibu. Jadi bisa mandiri langsung ditugaskan oleh pimpinan di atasnya atau pejabat penilai kinerja, tapi juga dia bisa secara tim di bawah masing-masing pejabat penilai kinerja gitu. Nah, penugasan pegawai memang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja gitu ya. Nanti akan kaitannya dengan evaluasi kinerja akhir gitu ya. Kemudian namun dapat juga dilakukan oleh pejabat lain dalam satu unit atau lintas gitu ya. Lintas bisa dalam satu unitnya atau dia bisa bahkan di lintas unitnya jika diperlukan, karena memang ini adalah penilaian kinerja untuk mengakomodasi birokrasi organisasi yang ideal pasca penyederhanaan birokrasi yang tadi disampaikan oleh Mbak Fania dan tadi pagi juga disampaikan Bu Deputi ya Pak Denny ya. Nanti Pak Denny akan mengelaborasi lebih dalam terkait dengan mekanisme kerja ini. Bapak Ibu sekalian hanya menyampaikan bagaimana nanti proses mekanisme penilaian kinerjanya. Nah ini adalah mekanisme kerja penetapan dan klarifikasi ekspektasi juga untuk pola penugasan, bahwa apabila penugasan dilakukan oleh pejabat lain yang bukan pejabat penilai kinerjanya, maka penugasan tersebut disampaikan kepada pejabat penilai kinerja. Kenapa? Karena memang evaluasi akhir adalah pejabat penilai kinerja untuk penilaian kinerja ya gitu. Nah ini apabila pejabat penilai kinerja dapat mengkoordinasikan dengan pimpinan unit supporting untuk menunjukkan pegawai yang akan ditugaskan atau langsung melalui platform teknologi jika sudah tersedia. Ini sedang kita siapkan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ketika ada unit lain ingin menugaskan satu pegawai untuk membantu timnya, maka dapat mengkoordinasikan pada sesdijen kalau dia di dirjen atau sesdep kalau dia di kedeputian gitu ya Bapak Ibu. Nah,
kemudian barulah pejabat penilai kinerjanya memberikan penugasan kepada pegawai yang di bawahnya. Ini mekanismenya, dan penugasan tidak dapat disampaikan langsung kepada kepada pegawai yang bersangkutan tanpa sepengetahuan pejabat penilai kinerja. Karena nanti kasihan pegawainya, nanti tidak bisa dinilai kinerjanya oleh pejabat penilai kinerja karena tidak secara administrasi tidak tertib administrasi dan tidak terinformasikan gitu ya. Ini yang kita atur dalam Permen PAN nomor 6. Kemudian pegawai juga dapat secara voluntari ya bergabung dalam unit penugasan di unit kerja atau di yang bersangkutan maupun unit kerja di organisasi lain ya, sepanjang disetujui pejabat penilai kinerjanya. Gitu. Karena kenapa? Karena yang tahu persis beban masing-masing pegawai adalah pejabat penilai kinerjanya gitu ya. Nah ini ya. Kemudian ya, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah mekanisme kerja pelaporan bahwa pegawai melaporkan kinerjanya langsung kepada pejabat yang memberikan penugasan dengan tembusan kepada pejabat penilai kinerja. Namun demikian pejabat yang memberikan penugasan langsung juga memberikan feedback atau umpan balik atas kinerja pegawai selama yang ditugaskan dengan tembusan kepada pejabat penilai kinerja. Gitu. Sebagai input ya bagi pejabat penilai kinerja dalam memberikan penilaian kepada pegawai yang bersangkutan. Nah, ini adalah bagaimana memberikan umpan balik Bapak Ibu, bahwa di dalam permen pun kita atur bahwa bagaimana sih prosedur dalam memberikan umpan balik, bahwa umpan balik secara berkala itu meliputi proses pemberian feedback atas hal-hal yang sudah baik maupun hal-hal yang perlu diperbaiki, dan waktunya tidak dibatasi, apapun dibutuhkan. Kemudian dapat dilakukan secara langsung maupun menggunakan media tertentu. Nah, siapa yang memberikan umpan balik adalah wajib dilakukan oleh pimpinan atau pejabat penilai kinerja. Gitu ya. Namun dapat juga dilakukan oleh pejabat lain yang memberikan penugasan kepada pegawai rekan kerja setingkat atau pegawai di bawahnya. Artinya kita menggunakan mekanisme prosedur feedback 360 derajat. Jadi dari atasan, dari bawahan, dari rekan peers ya, selevel gitu Bapak Ibu. Kemudian kapan dilakukan, dapat diberikan kapan saja atas inisiatif pemberi umpan balik ataupun atas inisiatif pegawai sesuai kebutuhan. Gitu ya Bapak Ibu. Sepanjang memang feedback ini adalah dalam rangka memperbaiki, mendukung, mempercepat, memperlancar gitu ya tugas-tugas pegawai dalam melaksanakan pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Karena dari umpan balik ini juga kita bisa ketahui bagaimana perilaku kerjanya, bagaimana capaian hasil kerjanya, kan gitu ya. Terima Pak Deputi dari sesi tadi pagi Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian bagaimana sih kita mengevaluasi kinerja? Ini adalah pejabat penilai kinerja yang ditetapkan dalam Permen PAN nomor 6 bahwa untuk JPT utama atau kepala LPNK adalah menteri yang mengkoordinasikan, kemudian JPT Madya adalah pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan, untuk ke daerah adalah kepala daerah, kemudian pimpinan unit kerja mandiri seperti UPT atau instansi vertikal adalah pejabat pimpinan tinggi yang mengkoordinasikan maupun kepala daerah kalau untuk di perangkat daerah Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana mekanisme kerja evaluasi kinerja, bahwa evaluasi kinerja pegawai dilakukan oleh pejabat penilai kinerja. Hingga tadi kenapa sih ketika ada pola penugasan memang harus tetap administrasi, semuanya harus sepengetahuan pejabat penilai kinerja. Kenapa? Karena memang evaluasi kinerjanya oleh pejabat penilai kinerja gitu ya. Nah, dalam hal pegawai mendapat penugasan selain oleh pejabat penilai kinerja, maka umpan balik dari pejabat yang menugaskan juga perlu dipertimbangkan oleh pejabat penilai kinerja. Oleh karena itulah semua penugasan memang harus melalui pejabat penilai kinerja supaya tidak ada penilaian yang terlewat gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu sekalian, evaluasi kinerja pegawai itu dapat dilakukan baik secara periodik maupun secara tahunan ya gitu ya. Nah kemudian ada 3 tahapan ya ketika bicara evaluasi kinerja periodik maupun tahunan. Tahapan pertama adalah menetapkan kinerja organisasi. Jadi kinerja pegawai didahului dengan penetapan kinerja organisasi baik secara periodik maupun akhir. Kenapa? Karena kita ingin membangun bahwa ada keselarasan antara hasil performan organisasi dengan masing-masing individu yang ada di dalamnya gitu ya. Barulah dari kinerja organisasi ini kita distribusikan. Kita buat pola distribusi predikat kinerja pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi.
Nah, yang kemudian kita baru bisa menetapkan dari pola distribusi ini, dari kinerja organisasi ini siapa sih yang berkontribusi paling banyak, siapa sih yang berkontribusinya sedang saja, siapa sih yang ternyata tidak memberikan kontribusi signifikan gitu ya. Barulah itu kita gunakan untuk menentukan predikat kinerja pegawai berdasarkan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai dengan mempertimbangkan kontribusi tadi yang saya sampaikan pegawai terhadap pencapaian kinerja organisasi. Ini adalah tahapan yang dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja pegawai baik periodik maupun tahunan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah penetapan predikat kinerja pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi periodik, bahwa berdasarkan hasil evaluasi dilakukan pemeringkatan kinerja pegawai melalui proses penetapan kinerja pegawai yang dasarnya adalah capaian kinerja periodik organisasi, gitu ya. Dari sini kita tahap keduanya adalah distribusikan bahwa capaian ini siapa yang kontribusi A seperti apa, B seperti apa. Setelah itu baru kita buat matriksnya yang 9 box ini. Misalnya dari 50 pegawai mana sih yang memang sangat baik, mana yang baik dalam hal perilakunya lebih di atas ekspektasi, dan ada juga yang baik dalam hal kinerjanya di atas ekspektasi, hasil kerjanya tapi memang perilakunya sampai sesuai dengan ekspektasi. Dan ini akan punya kontribusi yang berbeda dan nanti juga rewardnya juga berbeda, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah 9 box tadi yang perubahan dari Permenpan 8 ke 6, bahwa kalau di Permenpan 6 kita hasil akhirnya adalah ini, masing-masing pegawai dimasukkan ke dalam bagian 9 kotak ini untuk melihat dia ada di mana, gitu. Sehingga nanti treatmentnya akan berbeda di setiap kotak ini, ya, gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah hasil capaian untuk yang laporan organisasi akhir. Kalau yang di periodik kita adalah dari trajektori target, tapi dari capaian PK. Kalau di capaian kinerja akhir kita menggabungkan antara hasil kerja, IKU, dan delivery ekspektasi pimpinan dengan proses artinya pelaksanaan indeks RB, yang memang untuk yang indeks RB ini kita sedang intens bersama teman-teman RB untuk membuat instrumen yang bisa mempercepat untuk bisa dilakukan proses penilaian di organisasi untuk di akhir 2022 ini, Bapak Ibu sekalian. Dan dari sinilah nanti kita juga di 9 box ini pun nanti akan ada nih kategori organisasi itu performanya istimewakah, baikkah, atau kurang, atau butuh perbaikan. Nanti ini kan kita distribusikan ke peran masing-masing pegawai yang pada akhirnya mendapatkan predikat kinerja akhir masing-masing pegawai ada di kelompok mana. Itu jadi antara perilaku dan hasil kerjanya seperti apa gitu ya. Dari hasil tadi penilaian pimpinan masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Ini teman. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dari penilaian tadi yang organisasi maupun penilaian kerja pegawai, maka dibuatlah pola distribusi pegawai berdasarkan tingkat performa organisasi. Nah, namun demikian pola distribusi ini di Permenpan 6 bukan menjadi pola bukan kekuatan distribusi, tapi hanya sebagai distribusi guideline, panduan, bahwa memang ketika kita katakan performa organisasinya sangat kurang, memang pada umumnya predikat kinerja pegawai pasti sangat kurang. Namun, dimungkinkan di organisasi yang performanya sangat kurang, pasti tetap akan ada pegawai yang berpredikat kinerja sangat baik, atau cukup atau kurang. Tapi memang dominannya akan sangat kurang. Tapi pasti tetap ada pegawai yang predikatnya sangat baik. Jadi kita tetap fair gitu ya, nilai bahwa ini yang meskipun persentase terbanyaknya pasti adalah kinerjanya sangat kurang karena hasil akhir performanya adalah sangat kurang. Demikian pula dengan organisasi yang performanya kurang, gitu Bapak Ibu. Ini panduannya seperti ini. Kemudian untuk organisasi yang butuh perbaikan sama, bahwa pasti nanti pada umumnya predikat kinerjanya pegawai juga cukup karena memang performanya adalah butuh perbaikan atau cukup gitu ya. Demikian pula dengan performa organisasi yang hasilnya baik, memang sebagian besar pegawai umumnya kinerjanya adalah baik, namun pasti akan kita temui juga yang dia sangat kurang bahkan sangat baik juga ada gitu ya. Ini yang panduan yang kita buat di Permenpan nomor 6. Demikian pula organisasi yang memiliki performa istimewa, memang pada umumnya pegawai pasti kinerjanya sangat baik sampai baik dan sangat baik, tapi tidak tertutup pasti ada pegawai yang ternyata kinerjanya juga sangat kurang atau kurang. Ini panduannya, sehingga Bapak Ibu bukan berarti kalau
performa organisasi kita kinerjanya istimewa, semua pegawai istimewa enggak, pasti akan kita temuin gitu ya, sehingga kita buat panduan lah dalam Permenpan 6 ini, guideline untuk menentukan bagaimana sih pola distribusi pegawai, kinerja pegawai berdasarkan pada performa organisasi gitu ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah penjelasan rating dari kinerja pegawai. Kita katakan kalau dia itu di atas ekspektasi itu ketika apa? Ketika sebagian besar atau seluruh hasil kerjanya itu memang di atas ekspektasi gitu ya. Kemudian ketika sesuai ekspektasi adalah ketika sebagian besar atau seluruh hasil kerjanya sesuai ekspektasi dan hanya sebagian kecil yang di bawah ekspektasi. Kemudian ketika di bawah memang sebagian besar di bawah ekspektasi. Demikian pula perilaku kerja Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Ada yang di atas ekspektasi ketika dia konsisten menjalankan core value tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk lingkungannya, gitu ya. Sesuai itu ketika dia menjalankan core value untuk dirinya sendiri dan di bawah ekspektasi ketika dia belum secara konsisten menjalankan core value ASN. Ini adalah nilainya juga kita 9 box-nya juga sama Bapak Ibu, hanya hasil panduan ini ya dari hasil penilaian perilaku kerja maupun hasil kerja yang di sumbu X kemudian di sumbu Y ini adalah perilaku gitu ya. Ini adalah format dokumen evaluasi kinerja Bapak Ibu. Ini di dalam evaluasi kinerja itu kita sebutkan ada capaian kinerja dan capaian kinerja organisasi dan capaian predikat kinerja pegawai gitu ya. Jadi di sinilah yang menjadi dasar atau basis untuk tadi pemberian tunjangan kinerja pegawai gitu Bapak Ibu. Memang nanti tukinya bisa beda-beda ya. Jadi sekarang kan satu level ya sama. Nanti ke depan satu level belum tentu sama karena tergantung dari hasil kinerja masing-masing pegawai gitu. Nah, kemudian ini bagaimana sih memberikan penghargaan berdasarkan kinerja pegawai, bahwa kita harapkan manajemen kinerja ini bisa menjadi instrumen untuk pengembangan karir PNS, baik untuk mutasi, promosi maupun pengembangan kompetensi berdasarkan kinerja. Kemudian kita juga ingin bahwa manajemen kinerja ini menjadi instrumen untuk manajemen talenta. Gitu. Menjadi dasar penempatan talent pool dari yang disampaikan Pak Deputi, kemudian menjadi basis dalam pemberian tunjangan kinerja, dan menjadi basis dalam pemberian penghargaan. Mau demikian pula juga untuk punishment-nya, gitu ya. Pemberian kinerja menjadi basis juga untuk sarana pemberian sanksi ketika memang tidak mencapai target yang ditetapkan Bapak Ibu. Ini juga ada di PP 30 ya, saya pikir pengenaan sanksi ini. Nah, kita juga berharap Bapak Ibu sekalian bahwa ke depan penilaian kinerja, pengelolaan kinerja ini juga bisa digunakan untuk penetapan insentif atau bonus. Gitu. Kemudian untuk penyesuaian gaji dan untuk klasifikasi talenta. Sehingga kita menjadi terdorong, termotivasi untuk berkinerja baik gitu, karena memang ada reward yang memang akan secara konsisten kita terapkan. Ini instrumen kebijakannya memang masih belum semuanya selesai ya, tapi ini adalah instrumen kebijakan yang kita harapkan bisa memotivasi, bisa menjadikan semua pegawai bisa terdorong untuk berkinerja, berperilaku gitu ya, sesuai dengan panduan yang memang diharapkan ke depan gitu Bapak Ibu sekalian. Nah ini tadi saya sampaikan bahwa predikat kinerja ini akan menentukan juga dalam pemberian bonus ya, insentif maupun bonus gitu Bapak Ibu. Kemudian di samping itu juga untuk sarana penyesuaian gaji ya dari hasil kinerja masing-masing pegawai, dan pegawai yang berada di box nomor 1 ini akan mendapat penyesuaian dengan persentase paling tinggi dibandingkan dengan box yang lain gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan ada yang tidak dapat kalau dia ada di boxnya di sebelah sini gitu. Ini Bapak Ibu, ini ada penyesuaian gaji yang kita sedang rumuskan dalam RPP Total Reward. Kemudian ini juga kita ingin bahwa nanti predikat kinerja ini akan selaras dengan manajemen talenta ya. Artinya kalau dia ada di STAR ini maka dia menjadi prioritas untuk diverifikasi oleh talent komite yang pada akhirnya bisa mendorong memprioritaskan yang bersangkutan untuk talent pool gitu ya. Kemudian ini juga penghargaan yang diatur dalam Permen PP 30 yang kita juga adopsi di Permen nomor 6 bahwa pegawai yang mendapatkan predikat sangat baik 2 tahun berturut-turut maka diprioritaskan untuk talent pool, rencana suksesi instansi, dan kemudian predikat baik 2 tahun berturut-turut diprioritaskan untuk pengembangan kompetensi dan
predikat ini juga kita sedang pikirkan menjadi alternatif menggantikan angka kredit gitu ya. Apakah nanti ketika naik pangkat Jafung itu bisa dari mekanisme ini atau enggak gitu ya. Jadi tanpa harus direpotkan dengan mengisi angka kredit yang butir kegiatannya banyak gitu ya Bapak Ibu. Ini juga sedang kita diskusikan secara internal untuk mekanisme, bisa enggak kalau ini sekaligus bisa digunakan untuk mekanisme penilaian atau kinerja teman-teman Jafung sehingga untuk naik pangkat bisa menggunakan hasil dari penilaian kinerja ini gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini adalah juga sanksi ya yang tidak hanya reward tapi juga ada sanksi yang diatur dalam PP 30 bahwa JPT dengan kinerja tidak tercapai maka 6 bulan diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Jika tidak bisa juga maka perlu uji kompetensi kembali. Demikian pula untuk JA dan JF. Diberikan juga waktu 6 bulan memperbaikinya. Jika tidak, maka perlu uji kompetensi kembali dan tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu ketika dalam waktu 1 tahun tidak juga tercapai apa yang ditargetkan, maka bisa ada mekanisme lain, bahkan ada mekanisme pemberhentian dengan hormat ketika dianggap tidak cakap dan tidak bisa berkinerja seperti yang ditetapkan begitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian beberapa yang dapat saya sampaikan, mohon maaf agak panjang karena memang permen panan ini sangat lumayan tebal gitu ya, sehingga saya harapkan bisa merangkum seluruh materi meskipun tidak secara rinci gitu ya. Dan itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, silakan Mbak.